kemasukan Jordi Amat dan juga Sandy Walsh ini yang sah untuk WNA, sah juga mereka melafazkan Pancasila di depan kepimpinan DPR. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar semua kalian di luar sana? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezekinya, dan juga sentiasa kalian dirindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, guys, lama kita tidak bersiaran untuk reaction terkait dengan sepak bola. Pada hari ini kita react satu tajuk terkait dengan sepak bola di Indonesia, yaitu Jordi Amat dan juga Sandy Walsh ya, yang telah sah menjadi naturalisasi di Indonesia dan juga sah bermain untuk tim nasional. Sebelum itu guys, saya bagi tengok ini guys, perunggu bola sepak tempat ketiga. Baru-baru ini saya membawa pasukan atau timnas AIM Sabah untuk kejohanan di Kuala Lumpur, di mana kita menentang beberapa negeri, dan sebenarnya kesemua perlawanan yang kami lalui telah menghasilkan kemenangan. Kemenangan pertama 3-0 ke atas Pahang, 5-0 ke atas Sarawak Seri, 1 sama dengan tim HQ. Cuma Sabah, AIM Sabah kalah penalti guys, 4-2, dan semifinal dalam semifinal itu, dan pada peringkat rebut 3-4 ataupun perunggu kita menewaskan pasukan negeri Pahang 2-0. Jadi apapun, tahniah kepada semua pemain AIM Sabah FC, dan juga sebab itu saya kurang membuat reaction guys, sebab kesibukan. Selepas balik dari Jakarta hari itu, rehat seketika 2-3 hari, lepas itu perjalanan lagi ke Kuala Lumpur menyambut pula YouTuber Indonesia, yaitu Mas Dodi, Mr. Babau, dan juga Mbak Firza. Dan juga selepas itu terus ke Universiti Islam Antarabangsa untuk kejohanan bola sepak ini. Jadi apapun, terima kasih kepada kalian semua yang masih lagi setia di dalam channel ini guys. Semoga kalian, dukungan kalian itu saya amat hargai dan amat menghormatinya sebagai pembangkit semangat pada channel ini untuk berkembang lebih baik lagi. Oke guys, apa tajuknya? Tajuknya ialah Timnas Full Senyum. Jordi Amat umbar janji demi Indonesia. Sintayong pimpin Timnas U19 ke Eropa. Channel ini daripada Garuda Space guys. Kepada yang baru ketemu channel ini, Garuda Space, bolehlah subscribe, like, share, dan komen ya. Oke, jom tanpa berbasa-basi kita semak video ini guys. Nama Jordi Amat Mas dan Sandy Harry Walsh untuk selanjutnya diproses melalui peraturan perundangan. Setuju? Oke? Oh, ini komisi DPR ya, kepimpinan yang ada di Indonesia. Naturalisasi disetujui DPR, tangis haru Jordi Amat dan Sandy Walsh pecah. Tangis haru Jordi Amat dan Sandy Walsh ya. Permohonan kewarganegaraan Indonesia. Ini memang sah lah ini kan guys, memang sah, yang betul-betul sah. Jordi Amat dan Sandy Walsh telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI Senin kemarin. Oh, Dewan Perwakilan Pada Rakyat rapat ya. tersebut, baik Jordi Amat maupun Sandy Walsh turut hadir secara daring. Dalam rapat tersebut, Sandy Walsh dan Jordi Amat sempat ditanya salah satu anggota Komisi 3 DPR RI apakah hafal Pancasila. Secara tegas, dua pemain yang mesti dihafal Pancasila guys ya. Jadi mereka ini dicoba untuk baca Pancasila. Oke. Mantap. beroperasi di sektor pertahanan mengucapkan Pancasila. Melalui layar Zoom, Sandy Walsh melafalkan Pancasila dengan bahasa Indonesia secara perlahan. Kemudian, riuh tepuk tangan dari peserta rapat tersebut terdengar usai Sandy Walsh melafalkan Pancasila. Kita dengar guys. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wow. Terima kasih.
Jordi Amat Terima tuh. kasih. Sedikit berbeda dengan Sandy Walsh yang Ah, melafalkan ini Sandy Pancasila Walsh. lumayan lancar. Jordi Amat perlu mengingat-ingat terlebih dahulu poin keempat Pancasila yang memang sedikit panjang. Pemain asal Spanyol itu pun kemudian menyelesaikan pelafalan Pancasila hingga akhir meski agak terbata-bata. Peserta rapat kemudian juga memberikan tepuk tangan atas keberhasilan. Oh, akhirnya dia dapat juga. Mungkin dia ulang-ulang kembali kan. Jadi lama-lama dia akan hafal. Oke, ini unik juga ya, terbaik juga. Kiranya kerajaan atau pemerintah Indonesia berbuat demikian kepada pemain-pemain yang naturalisasi untuk jadi WNI ini. Wah, Oke. Amat melafalkan Pancasila. Dengan disetujuinya proses naturalisasi oleh DPR, kemudian berkas pemain DPR. akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensesnek untuk penerbitan keputusan Presiden. Setelah Kepres diterbitkan, masih ada satu tahap lagi. Jordi Amat akan menjalani sumpah bagi WNI. Momen membanggakan tersebut menjadi penanda bahwa timnas Indonesia akan segera kedatangan amunisi baru. Usai permintaan jadi WNI resmi disetujui oleh DPR, Jordi Amat sendiri berjanji ingin belajar bahasa Indonesia. Hal tersebut dibuktikan lewat postingan di akun Instagram pribadinya. mantap baju batiknya nih guys. Saya ada satu nih baju batik yang begini nih. Ini Abang Rusli yang bagi hari itu masa dia sampai di KL. Macam sama lah. Nanti saya tengok situ ada situ. Pemain berusia Batik 30 tahun itu Indonesia. mengatakan Wah, juga sudah tidak sumat sabar lah. dapat membela timnas Indonesia. Pasalnya, dia ingin memberikan kontribusi terbaik agar timnas Indonesia berprestasi. PSSI Oke, ini PSSI pastikan timnas U19 Indonesia gelar di Eropa. Oh, ini yang kendalian dipastikan Sintayong. timnas U19 Indonesia gelar TC di Eropa. Kabar baik datang dari skuad Garuda Nusantara. PSSI diketahui telah memberikan bocoran terkait jadwal dari timnas U19 Indonesia dalam menggelar pemusatan latihan atau TC, yang juga akan dilangsungkan di luar negeri, tepatnya ke Eropa. Oh, mantap kalau di Eropa. Dikatakan Muhammad Iriawan timnas U19 Indonesia bakal menjalani TC di luar negeri, tepatnya di Belanda, setelah kualifikasi Piala Asia Belanda, guys. 2023. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh PSSI ini guys, ini yang terbaik sebenarnya. Sebab juara U16 baru-baru ini pun Indonesia. Sebenarnya timnas U16 itu pun telah diantar bermain di Eropa juga. Nah, itu mematangkan permainan mereka ala-ala Eropa untuk dibawa kembali ke Asia, dan disitulah mereka menggunakan sepenuhnya pengalaman yang ada untuk mengatasi tim-tim lain yang terkuat di Asia Tenggara ini. Ini pun salah satu juga percaturan yang baik. Oke. PSSI memilih Belanda sebagai tempat pemusatan latihan Oh, tentu Belanda. bukan tanpa alasan. Timnas U19 Indonesia disebut memiliki keuntungan karena dapat menjajal pemain-pemain keturunan yang bisa saja menarik perhatian Sintayong. Sintayong Pasalnya ini hingga saat ini Sintayong masih kesulitan untuk menemukan pemain keturunan yang tepat usai Kai Boham, Jim Crow, dan Mark Christoffel dinyatakan belum memenuhi kriteria untuk masuk ke dalam skuad Garuda Nusantara. PSSI berharap Sintayong segera menemukan pemain keturunan yang tepat untuk timnas U19. Lantaran berkaca dari naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat, Muhammad Iriawan mengatakan proses naturalisasi pemain tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu ada proses panjang untuk mengubah kewarganegaraan seorang pemain. betul juga kan? Pemain keturunan U19 sendiri nantinya akan diproyeksikan sebagai amunisi tambahan Sintayong yang juga akan berjuang di Piala Dunia U20. Sebagai tuan Ada betulnya juga perlu proses naturalisasi yang panjang ini, karena mereka betul-betul inginkan pemain itu yang berkualitas tinggi, yang memang memenuhi syarat-syarat dan kriteria yang diperlukan oleh timnas Indonesia dan pengurusan PSSI itu sendiri kan. rumah
Utama PSSI berharap Sintayong bersama skuad Garuda Nusantara mampu berbicara banyak dan dapat bersaing dengan negara-negara besar lainnya. Ini terbaik juga kalau lokal punya pemain ini ada di U19 ini. Oke, seterusnya Asnawi dipanggil timnas Indonesia. Pelatih Ansan Greenish siap lepas kapanpun. Asnawi dipanggil timnas Indonesia. Pelatih Ansan Greener siap lepas kapanpun. Asnawi ini main di Korea kan. Angin segar kembali didapatkan Sintayong yang akan segera meracik skuad timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia bakal kembali melakoni laga FIFA Matchday pada bulan September 2022. Pada kesempatan tersebut, timnas Indonesia bakal 2 kali menantang Kurasyao. Kurasyao Alam yang saat ini berkarir di Korea Selatan juga menjadi nama pertama yang digadang-gadang menjadi pilar utama Sintayong. Asnawi baru-baru ini mencetak gol untuk klubnya di sana kan. Macam 2 kali gak dicetak gol. Makin meningkatlah permainannya. Merupakan pemain inti dalam sistem 3-4-3 yang kerap dimainkan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Asnawi mungkin jadi salah satu pemain yang tidak tergantikan oleh Sintayong, kecuali dalam kondisi cedera atau menjalani skorsing. Kondisi tersebut mendapatkan tanggapan dari pelatih Ansan Greener Lim Jong Hyun yang juga mengandalkan Asnawi Mangkualam di sektor bek kanan. Dalam wawancaranya dengan Best 11, Lim Jong Hyun mengaku belum mendengar kabar pemanggilan dari Sintayong menuju timnas Indonesia. Namun dirinya berkomitmen untuk merelakan Asnawi Mangkualam ke timnas Indonesia. Jika ada panggilan, saya akan mengirim dia kepada Sintayong di timnas Indonesia dan bisa pergi dan memiliki pengalaman yang bagus. Jika kembali, dia bisa berkembang menjadi pemain yang lebih baik. Tegas Lim Jong Hyun. Ini yang bagus guys, kalau main di Korea ini dia ada hubungan dengan Sintayong ini, senang orang berkomunikasi untuk bawa balik pemain tuh main dengan timnas kan. Asnawi sendiri memiliki perkembangan yang positif usai ditangani pelatih anyar Ansan Greener tersebut. Dengan catatan gol dan assist yang dia ciptakan cukup membuktikan bahwa Asnawi dapat berkembang lebih baik lagi. Wow, memang Asnawi ini tiada tandingan lah kalau di gelandang bek kanan ya dia. Bek kanan. Oke guys, itu antara 3 tajuk utama di dalam video ini. Yang pertamanya, kemasukan Jordi Amat dan juga Sandy Walsh ini yang sah untuk WNA. Sah juga mereka melafazkan Pancasila di depan kepimpinan DPR walaupun lewat Zoom ya, tetapi mereka telah melafazkan Pancasila itu dengan begitu baik sekali. Dan ini juga hasil usaha yang selama ini dilakukan oleh PSSI, terutamanya Muhammad Iriawan, Pak Menpora, juga Coach Sintayong, Coach Indra Jafri, Bima Sakti, Coach Radonsik, dan juga para official dalam timnas Indonesia itu sebenarnya telah bertungkus lumus ya dari sejak awal. Saya mereaksi terkait dengan sepak bola, kemasukan pemain naturalisasi ini sejak bulan April ya yang lalu, sehinggalah sekarang bulan September, lebih kurang 4 bulan untuk mereka menaturalisasikan sahih, dan ketika ini pun telah sahnya mereka untuk menyarung jersey timnas Indonesia. Mudah-mudahan timnas Indonesia akan datang ini untuk menghadapi Piala Asia 2023 dan juga Piala AFF nanti akan lebih bersemangat, lebih berkomitmen, lebih meningkat lagi permainannya dengan adanya 2 pemain yang tidak diragukan lagi. Jordi Amat bermain untuk Spanyol, tidak diragukan lagi guys cara permainan pengalamannya. Dia pernah bermain untuk U12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dalam negara Spanyol ya. Dan juga Sandy Walsh bermain di Eropa, itu juga tidak diragukan lagi kemampuan mereka ini sebenarnya. Ini akan
membawa aura-aura Eropa bergabung dengan pemain lokal tempatan. Semoga Indonesia selepas ini akan lebih mengaum dan juga lebih memberi saingan kepada negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Malaysia. Sportivitas itu yang paling penting. Oke. Tajuk kedua pula guys, yaitu Timnas U19 juga di bawah kendalian Shin Tae-yong juga akan melakukan percubaan friendly mereka di Eropa. Ini satu semangat, satu rencana yang cukup baik daripada PSSI. Kenapa guys? Karena apabila mereka telah melakukan friendly di Eropa, bermain di sana, pengalaman itu akan dibawa semula ke Asia dan itu akan memberikan mereka saingan yang dapat memberi saingan kepada pasukan timnas Asia yang lain. Perubahan itu akan berlaku guys bila mana pengalaman itu ditimba di Eropa nanti. Itu yang telah berlaku kepada U16 baru-baru ini. Timnas Indonesia menjuarai AFF U16. Oke, dan yang ketiganya terkait dengan Asnawi, pemain yang bermain di Korea. Itu merupakan akan dipanggil semula oleh Shin Tae-yong juga untuk menguatkan timnas senior pula. Asnawi merupakan pemain yang tidak ada tandingan di pertahanan ataupun bek kanan ya. Dia bermain di Korea. Dia akan naik terus ke menjadi wing kanan dan baru-baru ini dia menjaringkan ataupun mencetak 2 gol ya ketika bermain dengan klubnya di Korea. Itu menjadikan semangat itu lebih tinggi, dan apabila dipanggil semula oleh Shin Tae-yong ke menguatkan timnas, itu menjadikan timnas sendiri juga akan menjadi lebih kuat, dan juga persaingan di bagian pertahanan itu mungkin akan menjadi lebih mantap nanti. Jadi pemain lokal akan bergabung dengan pemain naturalisasi membentuk satu timnas yang kuat. Oke guys, jadi sampai di sini saja untuk reaction pada kali ini. Nanti kita akan reaksi lagi beberapa perkembangan terbaru terkait dengan sepak bola di Nusantara ini guys. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat terkait dengan perkara ini, bolehlah komentar di bawah untuk kita berbagi info bersama kalian semua. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.